Thank you Lord Jesus. Shalom semuanya. Hari yang baru. Yuk kita memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Immanuel. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Yes, amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat kita menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Apakah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Amin. Yuk kita belajar untuk tetap setia dalam segala keterbatasan yang ada. Kita berkata, Tuhan, aku mau percaya ikut firman-Mu. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan janji pasti beri kekuatan. Amin. Maka ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Ku percaya mujizat Tuhan saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada dan Tuhan sanggup. Tuhan berbelas kasih kepada semua orang-orang berdosa. Siapapun kita hari ini, baik saudara orang belum percaya, orang percaya, hamba Tuhan, siapapun kita, Tuhan berbelas kasih kepada setiap kita semuanya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kasih setianya Dia buktikan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara sekalian, keluarga, pekerjaan, pelayanan kita hari-hari ini pasti ada namanya pergumulan. Namun percayalah, di balik pergumulan itu Tuhan tetap setia dan tidak ninggalin kita semuanya. Bahkan Dia berjanji akan menyertai kita sekalipun cuaca tidak baik, sekalipun langit mendung, sekalipun jalanmu tidak rata, Tuhan tidak ninggalin saudara-saudara dan saya. Tuhan mengasihi keluarga, orang tua kita, anak-anak kita, dan orang di sekitar kita. Ku tak akan menyerah, ku tak akan padamkan iman. Mujizat Tuhan nyata saat kami berdoa. Ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Mujizat itu nyata bagi yang setia dan percaya. Amin.
Kami mau jadi pribadi yang tetap percaya kepada Engkau, sekalipun jalan kami tidak rata. Kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalanmu selalu rata, tetapi Tuhan janji beri kekuatan. Kamu bisa, kamu bisa. Amin. Ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Ku percaya mujizat nyata saat kami berdoa. Ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Ku percaya mujizat nyata. Ku belajar setia dan selalu percaya. Jangan berputus asa, Andi Simon, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih. Jangan pernah menyerah, jangan jemu-jemu berdoa. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Ku percaya pertolongan, mujizat, kasih Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saya, kita semua, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. In Jesus name, pertolongan dari Tuhan itu nyata dan pasti datang di setiap orang-orang yang berdoa di dalam namanya. Time for Bible di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Injil Lukas pasal 18, sesuai dengan tema yang tampil di YouTube dan nanti juga akan tampil di Facebook, di thumbnail, jangan berputus asa, jangan menyerah. Mujizat Tuhan itu nyata saat kita berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa bertalu-talu. Berdoa senantiasa dengan tidak lelah, tidak jenuh. Lawan rasa capek dengan tetap konsisten berdoa. Ada sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan ini bisa membantu kita mengerti tentang doa tidak jemu-jemu. Ada satu, katakanlah, perintang atau katakanlah sebuah penghalang. Penghalang itu mungkin sebuah skak atau sebuah partisi atau mungkin sebuah tembok. Dan tembok ini sebetulnya bisa diruntuhkan. Katakanlah tembok ini yang menjadi sebuah harapan untuk engkau melihat jawaban doa. Katakanlah tembok ini yang menghalangi untuk engkau mendapat jalan keluar. Maka orang yang menghadapi ini
semisal dia mengerti, atau katakanlah dia pernah tahu tentang bangunan atau alat-alat perkakas gitu, maka dia mengambil hammer. Hammer itu palu. Iya, tadi ada yang kasih komentar, tembok Yeriko pun yang begitu megah bisa runtuh dengan doa dan puji-pujian. Lalu ketika orang ini mengambil hammer, dia berusaha memecahkannya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan sudah mulai retak dan sudah mulai ada celah. Tetapi orang ini dia berhenti. Padahal kalau tembok itu bisa bicara, dia akan berkata, jangan berhenti. Terus gunakan hammer itu, gunakan palu itu untuk mengetok. Ketika waktunya, mungkin yang ke-20 kali, mungkin 50 kali, mungkin ketokan ke 100 kali. Tetapi yang menggunakan perkakas ini dia berhenti saat 90 kali ketokan. Dan mungkin tembok itu kalau bisa bersuara, dia kasih berkata, ayo, jangan menyerah. 10 kali lagi tembok itu rubuh. Tapi yang memegang perkakas ini tidak mendengar. Dia capek, dia mundur, dia berhenti. Dia lepaskan perkakas hammer itu. Lalu dia meninggalkan. Siapa yang tahu bahwa ternyata butuh 1, 2, atau 3 ketokan lagi. Penghalang itu dibuka. Jangan jemu-jemu berdoa. Bahkan saat engkau sudah mau berhenti untuk berdoa, barangkali justru hanya dibutuhkan beberapa kali doa lagi untuk engkau melihat waktu Tuhan melawat doa-doa saudara. Kira-kira penjelasan ini sebagai ilustrasi membantu kita untuk melihat Injil Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Katakanlah ilustrasi tadi tembok itu, anggaplah kami rekan-rekan sesama manusia atau yang melayani, yang menguatkan, yang bicara. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan padamkan iman, karena mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan tetap percaya. Bagi yang percaya dan tetap setia. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Di sini diberikan sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus. Bagaimana ada seorang ibu yang menghadapi hakim yang lalim. Tapi ibu ini diberikan gambaran. Dia tidak jemu-jemu untuk memohon dibela oleh hakim yang lalim ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Selamat menyimak dan selamat menikmati sabda firman Tuhan ini. Ayat 1 dari Lukas pasal 18 sampai yang ke-7. Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu
jemu. Perhatikan, tolong diperhatikan, Bapak Ibu sekalian, yang sedang berdoa, yang sedang setia, tolong dengarkan ini. Tuhan Yesus memberi perumpamaan, sekaligus menegaskan bahwa mereka harus, saya harus, Anda harus, Bapak Ibu sekalian, saudaraku orang percaya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kira-kira ada istilah lain yang bisa mendekati apa sih persamaan kata dari tidak jemu-jemu itu? Mungkin bisa kali ya, tidak bosan. Biasa, bosan malas Bisa juga berarti berdoa dengan tidak malas. Jangki, malas deh. Itu dalam dialek saya, bahasa Makassar. Malas sekali ki. Disuruh ki sembahyang. Malas ki. Nah, hari ini saya ingatkan, saya mengajak saudara-saudara, mendorong untuk kembali kita tekun berdoa. Ya. Ini adalah ajakan Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, Tuhan Yesus memberi perumpamaan seperti ini. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Pak Hakim, kira-kira gitu ya, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Ya, Alkitab berkata bahwa dia adalah hakim yang lalim, hakim yang tidak benar. Dia menolak perkara itu, mungkin ada faktor-faktor yang tidak memberikan keuntungan kepada hakim tersebut, kira-kira begitu. Nah, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membela dia, baiklah aku membenarkan dia. Supaya apa? Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya mengganggu aku. Luar biasa loh kekuatan doa. Hati hakim saja bisa kita melihat tadi. Kemudian hakim ini ada suara dalam hatinya. Luar biasa loh. Bible memberi ilustrasi hakim yang lalim, hakim yang tidak benar. Tetapi ibu ini, dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia berharap dan terus berharap. Saudara-saudara sekalian, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Penantianmu, pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan penantian kosong. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan sia-sia. Tetapi Tuhan menenun engkau dalam kandungan ibumu, bukan untuk celaka, bukan untuk hari esokmu hancur, tetapi supaya engkau didesain. Saudara-saudara, kita ini desain surgawi. DS adalah desain surgawi. SDS, saya ucapkan desain surgawi. Yang namanya desain itu, saudara-saudara, dibentuk, digubah
didandani. Tuhan Yesus pernah berkata, Injil Yohanes pasal 15, ayat-ayat pertama dan seterusnya. Ketika buah itu sudah matang di pohon, Bapak Ibu, itu tidak langsung dinikmati, tidak langsung dimakan, tidak langsung bisa dirasakan. Tetapi buah dari pohon itu ketika jatuh atau dipetik, itu dibersihkan dulu. Dibersihkan. Desain. Tangan Tuhan sedang mendesain saya dan saudara-saudara. Tidak banyak hal yang kita bisa buat sebagai manusia yang terbatas di hadapan Tuhan Sang Pencipta dan tidak terbatas. Tetapi satu hal yang kita bisa belajar di sini, tetap percaya dan belajar untuk setia. Kita mau setia apa? Banyak hal kita nggak bisa setia. Kita nggak bisa setia. Daging ini banyak maunya. Kita bisa jatuh. Kita bisa sombong. Kita bisa hilaf. Kita bisa gagal. Tetapi kita belajar setia. Berdoa. Orang yang hidup mengandalkan pedang, dia akan mati dengan pedang. Di dalam Injil Lukas pasal 16 juga Tuhan pernah ajarkan tentang orang kaya yang sombong. Hidup mengandalkan kekayaannya. Seseorang itu selamat bukan karena kekayaannya. Tetapi mari kita hidup mengandalkan doa. Orang yang hidup mengandalkan doa, mereka akan melihat karya doa dalam hidupnya. Dan mereka, saya dan saudara-saudara, meneladani Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 17 berkata, Tuhan Yesus berdoa. Amin. Bahkan Tuhan Yesus berdoa supaya kita semua menjadi satu. Saya percaya seorang pemimpin yang baik tidak mempertajam perbedaan, melainkan akan mempersatukan perbedaan. Tuhan Yesus berdoa, biar semua menjadi satu. Satu bukan sama, tapi satu adalah semua keindahan dengan aneka ragam. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Mungkin doamu kemarin, engkau belum melihat hasil seutuhnya yang engkau doakan. Tetapi seumpama tembok itu, tembok kemustahilan, sudah retak, sudah melihat secerca harapan, sudah membaik, ada perubahan. Engkau melihat pintu mulai terbuka, ada jalan. Teruslah berdoa. Bahkan Tuhan Yesus kasih ilustrasi, hakim saja Tuhan bisa gerakkan hatinya. Kita kembali sekarang melihat Lukas 18 ayat yang kelima. Setelah hatinya digerakkan karena perempuan ini tidak jemu-jemu berdoa, dia terus berusaha. Ada istilah berkata begini, usaha yang tekun tidak pernah mengkhianati hasil. Betul nggak sih? Itu istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang. Nah, sekarang kita lihat ayat yang kelima kembali. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya mengganggu aku, menyerang aku, mengusik aku, kata hakim itu. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ya. Kata Tuhan,
Perhatikan saudara-saudaraku. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkan, dia ngomong apa? Daripada saya hari-hari diganggu, lebih baik saya urus perkaranya supaya kelar. Saya tidak lagi diganggu oleh ibu ini. Keren kan? Keren kan ilustrasi ini? Bicara soal, mari kita doa dengan tidak jemu-jemu. Mungkin ada orang yang keras hati. Kalau kita doakan, nanti doa itu akan bisa mengganggu hatinya. Dan akhirnya dia berpikir, dia nggak damai. Dia butuh Yesus, Raja Damai. Bukan dengan hal yang lain, saudara. Bukan dengan emosi, bukan dengan kekuatan kedagingan kita. Saya percaya kuasa doa. Dan hari ini saya mau menghidupi kuasa doa itu lebih dan lebih lagi. Tuhan berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim saja. Hatinya bisa berubah lewat doa. Ayat yang ke-7. Bukankah tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat ini penutup apa yang Pastor share hari ini. Tapi sebelum tutup, Pastor mau aja saudara melihat dulu. Tidakkah Tuhan membenarkan orang-orang pilihannya? Ini yang mesti Bapak Ibu patrikan di dalam hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang pilih siapa? Tuhan. Lalu ketika kita mulai ragu, kita mulai kurang percaya, mari renungkan kembali. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Siapa yang pilih? Tuhan memilih saudara dan saya. Kalau kita ragu akan kasih Tuhan, mengampuni, melawat, menjawab doa, memperhatikan orang-orang berdosa, bagaimana kita bisa yakin membawa kabar pengampunan kepada pezina, kepada orang yang gagal, orang yang pernah melakukan aib, atau orang-orang yang keluarganya berantakan, orang-orang yang gagal dalam hubungan dan bercerai, orang-orang hidup dalam kemabukan, perjudian, atau mereka dari narapidana. Kalau kita sendiri, orang-orang pilihan Tuhan, ragu akan kasih Tuhan, bagaimana kasih Tuhan bisa sampai, kasih agape ini, kasih tanpa syarat ini bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan kasih yang sempurna? Kita harus tahu kembali, saya dan Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan memilih murid-muridnya. Hebatnya Tuhan loh, untuk memilih murid-muridnya yang penuh kekurangan itu. Dari jalanan, pemungut cukai, nelayan, Tuhan harus berdoa semalam-malaman untuk menemukan orang-orang yang penuh kelemahan ini. Kan harusnya kita berpikir, kalau Tuhan loh berdoa semalam-malaman untuk memilih orang yang dipilih, harusnya raja, petinggi, orang jenius, orang-orang yang superior, yang standarnya bintang 5. Tapi itulah kerennya Tuhan. Kadang-kadang konsep pembalikan terjadi. Semalam-malam Tuhan berdoa untuk memilih orang-orang biasa, kodok.
orang yang biasa, maka orang-orang punya banyak salah. Tapi dengarkan baik, Tuhan memilih bukan karena engkau sempurna. Tuhan memilih engkau bukan karena engkau hebat dan cukup layak pantas dipakai. Tuhan memilih orang-orang pilihannya. Kita melihat murid-murid Tuhan harus berdoa semalam-malaman untuk memilih orang-orang biasa. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang biasa untuk membuktikan kepada dunia, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan Yesus masih sanggup untuk pulihkan. Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk percaya. Jangan berhenti untuk menyembah. Karena Tuhan tidak meninggalkan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya 1 kali, 2 kali, 7 kali, berkali-kali dia bisa jatuh. Tetapi kasih setia Tuhan lebih daripada berkali-kali engkau jatuh. Saat kita jatuh, Tuhan berkata, berdirilah, bangkitlah, mulailah kembali, restart. Engkau jatuh lagi, Tuhan berkata, ayo anakku, kamu bisa bangkit. Jatuh lagi, Tuhan berkata, jangan menyerah, jangan padamkan iman. Jatuh lagi, Tuhan berkata, kau tidak akan tergeletak, ada tanganku yang menopang engkau. Jatuh lagi, Tuhan berkata, kamu pasti bisa. Karena sekalipun engkau saat ini ada di jurang kegelapan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ku tak akan menyerah Tuhan. Ku tak akan padamkan iman. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah. Ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Ini pesan Tuhan, Lukas 18 ayat 1. Semua orang percaya kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Capek, kalahkan. Malas, kalahkan. Loyo, kalahkan. Tetap semangat. Jangan malas-malas berdoa. Terus berdoa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Angkat tangan saudara-saudara saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami disembuhkan. Dan kami mau berkata hari ini Tuhan, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Kami bangkit kembali karena firman-Mu datang membangkitkan setiap kami. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah. Ku tak berputus asa. Ku tak berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Doa dan tidak jemu-jemu. Haleluya.
Engkaulah yang kami kasihi, kami percaya, dan daripadamu-lah pertolongan kami datang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Ingat, kita tetap berdoa dan tidak jemu-jemu. Diberkatilah seluruh pemirsa. Berkat-berkat rohani turun atas hidupmu, keluargamu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, lakukan dengan percaya. Sekalipun untuk percaya itu melebihi level standar kemanusiaan kita, lakukan dengan iman. Tidak ada dosa yang terlalu busuk yang Tuhan tidak ampuni. Amin. Tidak ada pelanggaran yang terlalu berat yang Tuhan tidak sanggup untuk ampuni. Tidak ada kejahatan yang terlalu besar yang mengalahkan kasih Tuhan untuk mengasihi penjahat-penjahat. Tuhan yang berperkara dengan dosa, dan Tuhan mengampuni semua orang tanpa syarat karena kasih. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya ya. Panjang umur. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sayo. Amin. Terus memberkati ya. Habis ini time for antar anak sekolah. Dan juga mau urus ya, nanti tanggal 25 Esther dan beberapa orang akan mengadakan makan siang gratis untuk orang-orang yang mungkin berkesempatan untuk mendapat berkat Tuhan, dan khusus bagi ya intinya mau jadi berkat lah ya. Saudara-saudara dukun dan juga bisa hadir dengan jumlah terbatas ya. Kalau masih ada adalah, kalau enggak ya sorry. Itu saja. Kita juga akan coba lakukan yang lebih, seperti misalnya kalau ada berkat, ada dapat atau ada kesempatan, kita juga mau bagi-bagi berkat ya. Barangkali contoh bagi-bagi beras. Senang. Intinya senanglah bisa hidup jadi berkat. Ya sudah, itu saja. Oke, close ya. Dadah semuanya. Ingat, jangan menyerah, jangan padamkan iman. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bless you.